Kejadian horor di asrama pabrik Korea. Di Korea tuh ada hantu nggak sih? Apakah di Korea ada setan? Oke, sini aku ceritain. Tapi kalian harus temenin aku buat makan malam di kantin pabrik Korea. Hari ini menunya ada kimchi daun bawang, terus ada olahan kimchi sawi putih, ada favorit aku juga kacang hitam, terus ini ada kimchi mentimun. Lanjut, ini ada teri cabai hijau. Ambil nasi secukupnya aja ya. Dan lauk utama hari ini ada ikan laut. Sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Kalau nggak berdoa nanti dimarahin netizen. Oke, sekarang waktunya aku cerita. Selama aku tinggal di Korea Selatan, aku tuh nggak pernah melihat makhluk gaib dalam bentuk apapun itu. Tapi ada satu kejadian yang menurutku sedikit horor yang terjadi di dalam asrama di mana tempatku dan teman-teman tinggal. Jadi di suatu malam ketika semuanya sudah tidur, tepatnya pada dini hari, aku tuh terbiasa terbangun atau biasanya kita sebut dengan ngelilir. Jadi aku tuh kebangun tapi aku nggak membuka mata, jadi tetap merem aja gitu. Dan aku bisa mendengar suara langkah kaki dari ujung kamar menuju ke pintu kamar. Yang aku pikir itu adalah suara langkah kaki temanku yang mungkin pengen pergi ke kamar mandi. Tapi anehnya suara langkah kaki itu seperti berhenti sebelum sampai ke depan pintu. Kalau itu suara temanku yang pengen ke toilet, pasti ada suara sendal dan suara pintu yang dibuka. Tapi malam itu suaranya benar-benar hening. Aku pikir mungkin temanku itu tidak jadi ke toilet. Tapi sampai beberapa saat aku tidak merasakan temanku itu naik ke atas ranjang. Jadi ranjang di asramaku itu modelnya ranjang tingkat yang lebar dan bisa muat sampai 6 orang. Jadi setiap ada aktivitas naik turun ranjang, kita itu pasti bisa berasa semua. Tapi anehnya malam itu benar-benar tidak ada suara naik ke ranjang setelah langkah kaki itu berhenti. Jadi suaranya tuh seperti langkah kaki orang yang berjalan dari ujung kamar menuju ke arah pintu. Tapi sebelum sampai ke ambang pintu, langkah kaki itu berhenti dan terdiam. Dan part yang paling horor adalah suara langkah kaki itu berhenti ketika dia sampai di depan ranjang tempat di mana aku tidur. Rasanya lumayan deg-degdug dan aku nggak berani membuka mata sama sekali. Kemudian aku kembali tertidur sampai pagi hari. Keesokan harinya aku nggak berani cerita apa-apa ke teman-temanku karena aku berpikir bisa jadi semalam itu cuma mimpi. Tapi karena penasaran, aku tanya deh ke teman-temanku apakah semalam ada yang pergi ke kamar mandi. Dan ternyata teman-temanku itu malam itu nggak ada yang pergi ke kamar mandi. Dan gongnya guys, ternyata temanku yang lain itu juga ada yang dengar suara langkah kaki itu. Dan keterangannya pun sama, langkah kakinya berhenti sebelum sampai ke pintu. Jadi apa yang aku dengar malam itu tuh bukan mimpi guys, alias nyata. Kalau kalian kira-kira ada nggak pengalaman horor yang terjadi waktu kalian di luar negeri?